Punya monitor tabung bekas, tapi bingung mau diapain? Kalau disimpan aja ini memakan tempat karena bentuknya yang besar. Mau dipakai juga bingung, mau dipakai untuk apa? Udah jadul. Mau dijual kembali juga males, harganya pasti murah ya kalau dirombeng. Tapi tenang boys, di video kali ini akan saya kasih tips bagaimana membuat monitor tabung yang jadul ini masih bisa dipakai. Buat nonton TV bisa, buat membuka Android TV juga bisa, nonton Netflix, Disney Plus, buat main game, pokoknya semua yang serba Android ini masih bisa dipakai di monitor tabung ini. Pengen tahu kan caranya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys. Channelnya Parabola dan Gadget. Oke, di depan kalian ini udah ada monitor tabung yang jadul. Ya, ini umurnya sekitar 15 tahun ya. Ini saya beli dulu waktu sepaket dengan komputer atau PC yang jadul juga, yang PC kentang itu. Yang casing dari PC-nya itu biasanya yang terbuat dari besi yang masih jadul dulu. Nah, dulu waktu beli udah sepaket sama monitornya ini. Ini monitornya monitor tabung. Dulu waktu belinya itu tahun 2005, masih SD. Dan sekarang berarti ini usianya udah 15 tahun. Monitor tabung ini terakhir dipakai itu tahun 2010 kalau salah. Berarti setelah tahun 2010 sudah nggak pernah dipakai sama sekali karena memang udah jarang pakai komputer juga. Waktu itu udah zamannya atau udah ganti dengan laptop. Jadi komputernya ditinggal, pakai laptop. Nah, akhirnya monitornya juga terbengkalai, nggak dipakai. Walaupun usianya sudah 15 tahun, tapi monitor ini masih layak pakai. Terakhir saya coba ini buat menghubungkan ke PC yang baru atau menghubungkan dari laptop biar bisa jadi dua layar. Ini masih berfungsi dengan sangat baik. Maksudnya tampilan gambarnya di layar itu tidak ada garis-garis, masih bening. Ya cuman tampilan casingnya aja yang udah kusam karena memang sudah jarang dipakai. Cuman kalau punya monitor yang tabung seperti ini yang jarang dipakai, itu sebenarnya juga bikin susah. Kendala yang pertama itu adalah tempat penyimpanan. Karena yang kita tahu, semua jenis monitor tabung, bahkan TV tabung sekalipun, itu ukurannya pasti sangat besar. Yang bikin repot adalah udah sangat besar, berat, dan juga untuk menyimpannya itu butuh space yang besar. Apalagi kalau nggak dipakai, pasti akan disimpan, ditaruh di tempat, entah itu di gudang atau di lemari, itu pasti akan memakan tempat. Terus kendala yang kedua, kalau sudah nggak pernah dipakai dan sudah memakan tempat, pastinya pengennya ini dijual atau dirombeng lah istilahnya. Tapi kalau dijual atau dirombeng ini pasti harganya sangat murah. Paling ya ditawarnya 50.000. Padahal monitornya ini nggak ada kerusakan sama sekali, ya cuman casingnya aja yang tampaknya udah kusam. Tapi secara speknya atau perangkat yang di dalamnya nggak ada kerusakan sama sekali, bahkan masih layak dipakai. Mau dijual atau dirombeng juga pikir-pikir kan, karena harganya yang pasti murah, dibeli dengan harga yang sangat murah. Karena udah jarang dipakai dan memakan tempat untuk penyimpanan, mau dijual juga males karena pasti dibeli dengan harga murah. Nah, akhirnya kepikiran bagaimana memanfaatkan monitor tabung yang jadul ini biar bisa layak pakai untuk kebutuhan teknologi modern saat ini. Nah, sempat kepikiran bagaimana kalau misalnya monitor tabung ini coba saya ubah menjadi layaknya Smart TV. Ya, yang teman-teman tahu Smart TV yaitu TV yang di dalamnya sudah terinstal Android atau pemrograman Android, sehingga TV-nya bisa digunakan untuk membuka Play Store, browsing, buka YouTube, streaming, dibuat main game juga pasti bisa. Penasaran kan bagaimana caranya supaya monitor ini bisa jadi Smart TV? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, ini adalah perangkat yang saya pakai untuk membuat monitor tabung tadi itu bisa jadi Smart TV. Jadi di sini pastinya pakai alat tambahan yaitu yang wajib ya, yaitu Android Box-nya. Fungsi Android Box itu merubah dari TV biasa, bisa juga monitor yang biasa itu bisa jadi Smart TV. Nah, di sini saya pakai perangkat Android Box merek Xiaomi. Di sini ada Mi Box X. Mi Box X ini sudah pernah dibahas juga di channel Tamtam Boys.
speknya dan juga cara pakainya atau cara instalasi awalnya itu sudah pernah dibahas. Teman-teman bisa cek langsung link videonya di atas ini. Ini kotak atau Android boxnya. Di sini ada tulisan Mi, merek dari Xiaomi. Sudah dilengkapi dengan remote juga. Terus perlu satu alat lagi yang penting yang harus dipakai. Di sini saya pakai ini adapter atau converter ya. Adapter converter untuk mengubah dari port VGA menjadi port HDMI. Kenapa pakai ini? Karena monitor tabung yang saya pakai ini masih pakai kabel colokannya VGA. Jadi karena ini colokan VGA, sedangkan Android boxnya ini pakai colokannya ini tipe HDMI untuk inputnya, nggak mungkin kan dari VGA langsung ke HDMI, jadi perlu konverter lagi. Jadi konverternya ini VGA ke HDMI. Nah, saya beli konverter yang khusus. Di sini ada port untuk audio. Kenapa kok pakai audio? Karena monitor tabung ini adalah tipe VGA, bukan kayak monitor TV yang itu di dalamnya udah ada sound. Nah, ini nggak ada soundnya di monitor tabungnya ini, jadi makanya cuma bisa keluar gambar. Jadi kalau pakai ini kan bisa langsung disambung ke sound untuk suaranya. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak masalah, karena dari Android boxnya sendiri ini sudah ada port audionya. Nah, ini udah ada port audio, jadi ini bisa disambung langsung ke sound eksternal atau ke speaker itu. Oke, langsung aja kita coba. Oke, ini Android boxnya udah saya nyalakan. Nah, ini tampilannya muncul seperti ini ya, layaknya Smart TV. Harusnya kalau tampilan awal atau yang baru pertama kali pasang Xiaomi Mi Box S ini nggak seperti ini. Biasanya akan diarahkan untuk login akun dulu. Tapi ini sudah saya login, jadi langsung muncul seperti ini. Nah, yang masih bingung caranya bagaimana untuk login akun atau cara pemasangan awal Xiaomi Mi Box, bisa cek aja langsung di video Tamtambos yang bahas khusus Xiaomi Mi Box S. Nah, di sini di layar muncul ada mouse ya. Nah, ini saya pakai mouse. Ini ada mouse-nya. Terus saya juga pakai keyboard. Jadi nanti untuk ngetik-ngetik itu bisa langsung pakai keyboard. Terus ini kursornya bisa langsung pakai mouse. Jadi rasanya kayak pakai komputer ya malah nih. Ini ada monitor tabung, terus ada mouse, ada keyboardnya. Nanti kita coba semuanya untuk nonton TV, main game, sama ini buka Netflix dan Disney Plus. Oke, sekarang mau saya coba pakai buka YouTube dulu ya. Ini ada YouTube. Nah, ini sudah buka YouTube. Nah, di layar teman-teman mungkin sekarang muncul ini ya, kayak di monitornya ada kayak garis-garis cepet gitu. Nah, itu adalah flicker ya. Nah, biasanya kendalanya kalau ngerekam layar TV itu pasti muncul kayak gitu. Tapi sebenarnya yang aslinya nggak ada ya muncul kayak gitu. Ini karena memang hasil rekaman dari kamera menangkap perpindahan dari layar ini kan cepat sekali ya per frame-nya. Makanya bisa ketangkep pakai layar kamera, pakai lensa kamera maksudnya. Kalau pakai mata ya pasti nggak kelihatan perpindahan tiap frame-nya. Nah, ini namanya flicker ya. Kalau misalnya kita ngerekam layar monitor, TV atau layar apapun pakai kamera, sebenarnya bisa diatasi, ada caranya, cuman ya tergantung kamera juga yang dipakai. Tapi kayaknya nggak masalah, flickernya nggak terlalu banyak, jadi masih nyaman lah dibuat nonton video ini. Nah, ini tampilan YouTube-nya seperti ini. Ini bisa buka YouTube channel apapun, nonton video bisa di sini. Sekarang
Sekarang saya coba buka atau pencarian video. Saya ketik Tamtam Boys, lalu klik pencarian. Nah, muncul video-video Tamtam Boys. Kita bisa play videonya. Cuman ini karena belum saya sambung ke speaker, jadi tidak akan muncul suara. Kalau teman-teman yang ingin muncul suara, perlu tambahan speaker juga. Karena dari monitor tabung ini tidak ada bawaan speakernya di dalamnya, jadi tidak bisa mengeluarkan suara seperti TV tabung. Jadi minusnya adalah di audionya. Kita coba play. Oke, nah ini muncul video dari Tamtam Boys. Memang agak berbeda ya tampilannya. Kalau di monitor tabung yang ini ukurannya agak kotak. Sedangkan biasanya kalau video-video YouTube kan semuanya disetting di monitor-monitor yang terbaru. Itu biasanya monitor terbaru itu bentuknya persegi panjang ya. Ukurannya 1080, 720, 480. Sedangkan monitor tabung ini bentuknya kotak. Jadi memang kalau misalnya ditampilkan di sini, jadi gambarnya kayak agak stretch gitu. Tapi nggak masalah kalau yang mau tetap pakai ini, karena kualitas gambar yang dihasilkan masih bening. Jadi sama kayak nonton TV atau YouTube di Smart TV. Kualitasnya bening. Ya memang tergantung dari koneksi internet juga ya, karena Android Box ini kan pakai internet. Kalau internet lancar ya pasti kualitas gambar yang dihasilkan pasti bening, atau kualitas gambarnya pasti bagus. Kita coba memutar video yang 4K ya, buat cek bagaimana tampilan gambarnya nanti. Kita ketik video 4K 4K, kita pencarian. Oke, ini muncul ya videonya, kita coba. Gambarnya sangat bagus sekali, bening, tajam ya gambarnya, nggak ada penurunan kualitas. Cuman memang bedanya ini gambarnya memang mengotak, agak ngotak. Ditambah lagi kan ini monitor tabung ya, jadi agak cembung gini. Tapi ya nggak masalah karena kualitas gambar yang dihasilkan nggak pecah-pecah, bagus, mantep kan gambarnya. Dari monitor tabung yang jadul ini bisa dipakai buat nonton YouTube. Nah kalau muter lama gini loading biasanya karena koneksi internetnya, jaringan internet. Ini karena saya di lantai 2, sedangkan routernya di lantai bawah, di lantai 1. Jadi memang kadang agak susah sinyal. Oke, sekarang kita coba buat Netflix-nya, buat nonton atau buka Netflix. Ini karena Xiaomi Mi Box S ini sudah support dengan Netflix, atau Netflix-nya itu sudah pre-install di Android Box-nya, jadi kita nggak perlu install lagi. Nah keuntungannya kalau pakai Xiaomi Mi Box S itu salah satunya ya ini, sudah terinstall Netflix. Soalnya tidak semua Android Box itu sudah support dengan Netflix. Ini coba saya buka salah satu film favorit juga, ini ada film Alice. Masih loading. Cepat atau enggaknya memang tergantung dari jaringan internet yang dipakai. Kalau internetnya lancar, pasti streamingnya juga lancar, dan kualitas gambar yang dihasilkan pasti bagus. Oke, nah ini bisa ya buat nonton Netflix. Nah ini udah muncul filmnya, gimana, mantep kan ya? Dari monitor tabung yang jadul ini bisa dipakai buat nonton Netflix. Jadi mending buat teman-teman jangan dibuang dulu atau dijual monitor tabungnya ini masih bisa dipakai. Ini contohnya bisa dibuat nonton Netflix. Oke ya, jangan lama-lama nanti kena dolar kuning, nggak dapat AdSense saya nanti. Enaknya Netflix ini pilihan filmnya juga banyak. Cuman memang kalau untuk film-film atau buat teman-teman yang penggemar dari Marvel, film-filmnya pasti nggak ada di Netflix. Nah yang penggemar Marvel ini bisa nonton pakai Disney Plus Hotstar. Nah ini juga bisa dipakai buat nonton Disney Plus Hotstar. Kita coba. Nah ini ya, ini aplikasi Disney Plus Hotstar-nya. Ini sebenarnya diinstal dulu. Kalau misalnya baru pasang Xiaomi Mi Box ini, Disney Plus Hotstar-nya belum ada. Jadi teman-teman harus install dulu. Installnya mudah, tinggal membuka Play Store. Lalu di Play Store kita pilih pencarian. Nah di sini kita ketik Disney. Nah nanti muncul pilihan aplikasinya di bawah. Terus kita klik. Nah ini karena sudah diinstal kan pilihannya ini buka atau uninstall. Kalau yang belum terinstall ini pasti nanti pilihannya adalah install.
Enaknya pakai Xiaomi Mi Box S ini sudah ada Google Play Store-nya. Jadi buat teman-teman yang mau install aplikasi itu sangat mudah, tinggal melakukan pencarian di Google Play Store. Mau cari game-game terbaru itu juga bisa. Nanti kita coba untuk gamenya. Sekarang kita coba Disney Plus Hotstar. Oke, udah kebuka Disney Plus Hotstar. Ini daftar film-filmnya. Ini ada Mandalorian, ini serial. Ada Mulan yang terbaru, film dari Disney. Terus buat yang pencinta Marvel, nah mulai tahun 2021 akan banyak serial dari Marvel seperti Loki, Scarlet Witch, Winter Soldier, dan masih banyak lagi. Nah itu semuanya bisa ditonton lewat Disney Plus Hotstar. Kita coba buka. Oke, ini bisa nonton film Mulan yang terbaru ini ya. Oke, mantep kan bos? Monitor tabung yang jadul bisa dipakai nonton Disney Plus. Jadi yang punya monitor tabung jangan keburu dijual atau dibuang. Nah ini masih bisa dipakai buat jadi smart TV. Oke, jangan lama-lama nanti kena dolar kuning, kena copyright. Bisa kan ya dibuat nonton Disney Plus Hotstar, nonton Netflix, Disney Plus Hotstar, atau nonton aplikasi streaming yang selainnya juga bisa. Nah di sini ada Disney Plus Hotstar, WeTV, Video, View, terus masih banyak lagi. HBO Go juga ada, Catch Play ini juga ada, iFlix juga ada. Jadi lengkap ya untuk aplikasi streamingnya. Kalau bosen Netflix atau Disney Plus ya bisa ganti yang selainnya. HBO Go mungkin. HBO Go juga daftar filmnya sangat lengkap. Kebanyakan memang box office dari Hollywood. Oke, sekarang kita coba buka video. Nah, video ini saya pakai buat nonton channel TV lokal atau channel TV nasional. Aplikasi video ini bawaan dari MTech Group. Jadi MTech Group itu yang punya SCTV dan Indosiar itu. Jadi membuat aplikasi buat nonton atau streaming. Di sini bisa nonton siaran TV yang live. Nah, kalau yang premiernya ini, kalau premier ini berbayar ya. Ini bisa nonton beIN Sport. Jadi bisa nonton Liga Italia, Liga Spanyol kalau nggak salah. Ya, Liga Italia sama Liga Spanyol ini bisa pakai beIN Sport. TVN ini channel Korea. Nah, ini jadwal tayang untuk pertandingan olahraga, khususnya sepak bola. Ini ada Liga Spanyol, Liga Italia, NBA juga ada. Cuman ini channelnya berbayar ya. Kalau nggak salah itu 30.000 per bulan. Bisa nonton semua channel yang premium. Terus yang nggak ketinggalan ini juga ada channel Champions TV. Nah di Champions TV ini kita bisa nonton siaran Liga Champion. Jadi pakai aplikasi video ini kita bisa nonton Liga Champion, Liga Italia, Liga Spanyol lewat monitor TV tabung yang jadul ini. Nah ini ada daftar TV nasional, TV lokal. Ada SCTV, Indosiar, ada RCTI. Ini RCTI-nya kita buka. Kalau TV nasional atau lokal ini gratis ya, jadi nggak perlu berlangganan. Oke, jadi bisa dipakai buat nonton TV. Ini coba buka sinetron di RCTI. Ini juga bisa nonton pakai aplikasi video. Jadi monitor tabung yang jadul ini bisa kita pakai buat nonton TV pakai Android Box. Nonton SCTV juga bisa sinetronnya. Ini jadi channel lokalnya lengkap ya, SCTV, Indosiar, ada RCTI juga. Ini ada O Channel, Atsua TV, Kompas TV, Berita 1, Metro TV, Net TV juga ada, Trans TV ada, TVRI, ini Trans 7, MNC TV ada, Jak TV, ini Global TV. Jadi MNC grupnya lengkap ya, ada Global TV, MNC TV, dan RCTI. RTV juga ada, iNews TV juga ada, My TV, Nusantara TV, Dai TV. Total ada 21 channel nasional atau channel lokal. Kalau channel olahraga ada beIN Sport 1, beIN Sport 2, terus ini ada Champions TV, Champions TV 1, Champions TV 2. Ada juga NBA TV buat nonton pertandingan NBA atau basket. Oke boys, sekarang kita coba buat main game. Ini sudah saya install aplikasi atau game cacing nih, kita coba. Oke, kita mulai. Pilih waktu. Nah, monitor jadul bisa dipakai buat main game Android. Ini game Android yang di HP biasanya ya, bisa kita pakai main di sini. Ini saya pakai keyboard untuk kontrolnya.
Ini berasa kayak main komputer ya, ada keyboardnya. Tapi ini game HP, waduh, sial. Jadi yang punya monitor jadul yang tabung jangan dibuang dulu. Nah ini bisa dipakai buat main ginian, lumayan. Buat main game yang selainnya juga bisa. Selain buat ngegame, ini juga bisa dipakai buat browsing ya. Ini saya pakai Google Chrome. Sebenarnya bisa pakai aplikasi yang selainnya juga seperti Pavin atau aplikasi untuk browsing yang selainnya. Tapi saya lebih nyaman pakai yang Google Chrome ini. Nah ini juga bisa digunakan untuk mengerjakan tugas ya. Jadi monitor tabung ini yang jadul ini masih bisa dipakai buat internetan, buat browsing juga. Jadi berasanya kayak main PC kalau gini, tapi tanpa CPU atau tanpa PC-nya, cuman pakai Android box. Oh ini nyoba Telegram kayaknya bisa ini. Ini masuk ke Telegram web, tinggal login pakai akun atau nomornya. Jadi buat Telegram ini bisa lewat browsing atau browser dari Google Chrome. Soalnya kalau pakai aplikasi yang download di Google Play Store ini nggak ketemu untuk aplikasi Telegramnya. Ini saya coba untuk WhatsApp web. Sepertinya belum support ya untuk WhatsApp webnya ini. Biasanya ini kan ada kayak barcode buat login, tapi ini nggak ada. Terus untuk install aplikasi WhatsApp lewat Play Store-nya juga nggak ada, kayaknya belum support. Sehingga jalan keluarnya biasanya saya download aplikasi atau APK-nya, file mentahan dari WhatsApp itu yang bentuknya APK. Download itu dulu, terus nanti dimasukkan ke Android box, terus diinstal secara manual. Oke guys, itu tadi tips bagaimana membuat monitor tabung yang jadul ini masih bisa layak pakai. Jadi dari monitor tabung yang jadul bisa berubah jadi Smart TV. Nah buat teman-teman yang punya monitor ini, lebih baik jangan dibuang atau bahkan dijual, karena percuma, harganya pasti akan dibeli dengan harga yang murah. Nah itu sebenarnya masih bisa dipakai, tinggal kalian pakai alat tambahan seperti Android box. Android boxnya nggak harus yang merek Xiaomi, bisa pakai Android box yang selainnya, pakai Android box yang lebih murah, atau pakai Android box yang sudah di root itu ya, itu bisa dipakai ke monitor TV tabung ini. Dan syarat selanjutnya kalau pakai Android box pasti butuh koneksi internet. Cuman kalau buat teman-teman yang pengen pakai monitor tabung ini tanpa koneksi internet buat nonton TV, itu sebenarnya bisa. Nanti pakai alat yang namanya ini, TV tuner. Nah dari TV tuner nanti bisa membuat TV atau monitor tabung itu layaknya TV biasa untuk nonton channel TV. Nah mungkin nanti akan saya bahas di video selanjutnya bagaimana membuat monitor tabung ini bisa dipakai untuk nonton siaran TV pakai antena. Oke, ditunggu aja untuk video selanjutnya nanti. Buat teman-teman biar nggak ketinggalan info atau update video-video terbaru dari Tamtam Boys, langsung aja di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.